kita mengajukan temuan kita kepada pemerintah daerah seperti dari instruksinya Ibu tadi. Temuan hasil ini nanti teman-teman bukan bersepakat ya, karena diskusi ini nggak harus satu arah kita kan. Kalau teman-teman disepakat IMASKO harus hadir, harus stay live dan harus begini-begini, ya monggo. Nah, dari manfaat yang diberikan oleh IMASKO dan mudarat yang telah diciptakan oleh IMASKO itu tidak berbanding lurus. Masuk penjaringan mental ya sih. Terus yang harus tegas itu seharusnya pemerintah kabupaten. Mungkin aneh ya seperti itu. Iya, sebelumnya saya dari asli orang Bogor ya, jadi rasanya akan zolim kalau saya tidak ikut bicara gitu ya. Siap. Silahkan perusahaan di Indonesia kalau ingin beroperasi di Indonesia bertambah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi tentunya ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya, yaitu harus membayar pajak. Sahabat Jempol, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Muda Penggerak Kabupaten Jember menggelar diskusi publik tentang isu aktual terkait dengan keberadaan PT Semen IMASKO Asiatik Puger. Diskusi itu diikuti oleh OKP baik di internal maupun eksternal kampus yang digelar di Monokrom Cafe pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Pembahasan yang mengemuka dalam forum diskusi itu diantaranya analisa dampak lingkungan, kerjasama pemanfaatan lahan Gunung Sadeng, CSR, kejelasan pendapatan asli daerah, terbukanya kesempatan kerja, terbukanya pertumbuhan ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, serta rusaknya sarana transportasi jalan dari Kecamatan Puger menuju Kecamatan Rambi Puji yang menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan. Dalam forum diskusi itu terungkap bahwa PT Semen Asiatik Puger bakal beroperasi selama 103 tahun. Namun sayangnya baru 3 tahun beroperasi sudah menyebabkan banyak masalah yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Selama 3 tahun beroperasi, PT IMASKO telah menambang batu kapur di Gunung Sadeng Puger sebanyak 3 juta ton. Harusnya mampu memberikan pendapatan asli daerah sebesar 300 miliar. Sayangnya, berdasarkan laporan Pemkab Jember, PT IMASKO hanya memberikan sebesar 30 miliar. Sumbangsih PT IMASKO dinilai tidak sebanding dengan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, serta dampak-dampak kerusakan lainnya. Karenanya, Aliansi Muda Penggerak Kabupaten Jember terus mendesak agar dilakukan kajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Gunung Sadeng Puger dan analisa dampak lingkungan. Berikut pernyataan Koordinator AMP Kabupaten Jember, Eko Wibisono kepada media ini. Aliansi Pemuda Penggerak itu lahir dari hasil FGD kemarin yang dilakukan di Pendopo. Setelah itu kita ke lapangan, masuk ke IMASKO, dan hasil temuan kita di sana ada beberapa hal yang perlu untuk dipertajam lagi. Karena prinsipnya di kita adalah data dan beberapa peraturan-peraturan yang baru baik dari Pergub yang sudah kita tuangkan di materi diskusi hari ini. Kesimpulannya ternyata ini semakin berkembang dengan pemikiran-pemikiran baru yang secara prinsip memang perlu ada KSP secepatnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini harus tegas untuk memanggil pihak IMASKO, menjelaskan, memberikan data valid sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ini, biar terjadi komparasi data. Sekali lagi komparasi data, mana yang benar dan mana yang perlu diluruskan dan dirubah, sehingga semuanya memiliki efek manfaat. Gitu. Hasil diskusi ini mau disampaikan ke siapa? Hasil diskusi ini disampaikan ke publik, yang pertama. Yang kedua disampaikan ke pemerintah daerah, dalam hal ini kepada Bupati Jember,
sebagai bahan acuan, mudah-mudahan bisa sampai ke Imasgo di masyarakat yang terwakili. Dalam hal ini kita mewakili dari golongan kita, maksud golongan kita yang hadir pada saat ini menyampaikan beberapa hal itu tadi, seperti itu. Berapa peserta diskusi ini? Berdasarkan data terakhir yang hadir itu ada 56 OKP. Kita tidak menghitung personal, kita menghitung OKP. Ada 56 peserta, terdiri dari sekitar 15 sampai 17 OKP, baik itu di lingkungan kampus, lingkungan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sekitar Jember. Ada tindak lanjut setelah diskusi ini? Ada tindak lanjut berikutnya, responsibility dari diskusi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat, kita akan bersurat kepada Pak Bupati rekomendasi hari ini, dan kita menunggu seperti apa yang kita hasil diskusi ini untuk diberikan datanya kepada kita. Terima kasih Mas Eko. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kronologi yang saya temukan di lapangan, bukan di lapangan pabriknya ya, cuman di sekitaran Puger itu. Pertama, udah banyak demo-demo yang sudah terjadi. Terus yang kedua, baru-baru ini kemarin sempat jalur dari arah Kasian sampai Partelon Lampu Merah mau ke Tutul itu dipenuhi sama truk besar sampai 2 arah. Jadi kita masyarakat lokal itu gak bisa lewat sama sekali karena adanya demo. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kerusakan jalan daerah Puger Kerambi itu memang sangat rusak parah gitu. Dan bahkan tingkat kecelakaan itu juga tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian karena saya lama gak ke Jember, baru tadi ini jalan udah bagus, tapi bagusnya itu bukan di aspal seluruhnya, tapi cuma ditempel gitu. Nah, pertanyaan saya begini Mas, tadi kan saya dijelaskan di benak saya itu, kok bisa ketika masyarakat lokal Puger itu banyak yang unjuk rasa minta kebijakan lah, tapi kemarin ada gerakan truk itu ya, sopir-sopir truk yang katanya Mas Eko tadi tidak apa-apa karena sudah lain substansi begitu.